Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di segmen bacain buku, yaitu kalau sekarang kita agak beralih di buku yang mau dibaca ini ya. Sejarah Klasik Dunia Timur, karangan Victor Duruy. Victor Duruy ini sejarawan Prancis ya. Dia di kisaran 1800-an. Di bahasanya mungkin agak klasik gitu ya. Agak sejarawan klasik. Ya, langsung ke bab 9, ya langsung ke Romawi. Karena memang lagi pengen mencari banyak referensi yang terjadi antara awal-awal Masehi ya. Awal Masehi. Di sekitaran Laut Tengah khususnya. Bab 9 yaitu Agustus dan Kaisar Julian. Buku ini sangat koordinatif ya. Maksudnya banyak tokoh, tempat, tidak terlalu banyak kajian seperti Tamim Ansori, tapi ya nggak apa-apa lah buat memperkaya hasanah kita ya. Jadi judul bab 9 ini Agustus dan Kaisar Julian. Jadi periode Romawinya itu 31 sebelum Masehi sampai 68 Masehi. Jadi lintas abad ya. Konstitusi kekuasaan kekaisaran di 30 sebelum Masehi sampai 12 sebelum Masehi. Antoni mati dan Mesir ditambahkan pada wilayah kekaisaran Romawi. Octavius kembali ke Asia Kecil di Turki. Di sana ia menghabiskan musim dingin untuk mengatur urusan timur. Sementara Maecenas dan Agrippa terus mengawas dia di Roma. Tugas mereka mudah karena satu-satunya suara adalah pernyataan pujian Senat. Ketika akhirnya ia kembali ke ibu kotanya setelah kemenangannya, ia membagi-bagikan kepada prajurit 1000 sestertium masing-masing kepada warga 400 dan menutupi kuil Janus untuk mengumumkan era baru perdamaian dan ketertiban yang telah dimulai. Sebagai konsul, ia secara hukum dapat mempertahankan seluruh kekuasaan eksekutif selama 6 tahun. Octavius ya. Namun yang terpenting dia membutuhkan tentara agar tetap menjadi panglima tentara. Ia meminta senat untuk memberikan kepada dia gelar imperator dengan komando tertinggi terhadap semua kekuatan militer. Selanjutnya para jenderal hanya menjadi letnan-letnannya dan tentara bersumpah setia kepadanya. Dia mempertahankan senat dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai poros pemerintahan. Namun pertama-tama bersama Agrippa sebagai rekannya ia diproklamasikan sebagai sensor. Kata sensor sebelumnya telah menyelesaikan sensus. Orang yang namanya mereka tempatkan pada daftar paling atas. Ini catatan kaki nih. Biasanya salah satu dari mereka sendiri disebut sebagai senat. Itu jabatan yang murni kehormatan ini dipertahankan Octavius selama sisa hidup. Sensor. Ini memungkinkan dia untuk mengusir dari senat anggota yang tidak layak atau penentang tatanan baru. Ketika sensor sebelumnya telah menyelesaikan sensus, orang yang namanya mereka tempatkan pada daftar paling atas biasanya salah satu dari mereka sendiri. Disebut kepala senat. Jabatan yang murni kehormatan ini dipertahankan Octavius selama sisa hidupnya. Agrippa telah memberikan kepada rekannya gelar republik ini dan dengan demikian menempatkan pertimbangan senat di bawah arahannya. Karena sesuai dengan kebiasaan kuno, kepala selalu menyatakan pendapatnya terlebih dahulu dan pendapat pertama ini memberikan pengaruh yang sangat menentukan. Seperti itu ya keadaan konstitusi kekuasaan Kaisar Romawi. Para senator menempatkan hampir semua provinsi di bawah kekuasaannya dengan menobatkan dia sebagai prokonsul. Octavius berharap bahwa mereka setidaknya berbagi jabatan dengan dia. Dia menyerahkan kepada mereka daerah yang tenang dan sejahtera di pedalaman dan mengambil untuk dirinya sendiri daerah yang masih kacau atau terancam oleh kaum barbar. Dan dia di mana sebagai konsekuensinya tentara ditempatkan.
Sebagai ucapan terima kasih, Senat memanggilnya Augustus, gelar yang dulu hanya diberikan untuk para dewa. Dengan gelar inilah ia dikenal Octavius. Augustus itu adalah Octavius. 3 tahun kemudian Senat memberikan kepadanya jabatan tribun seumur hidup atau tidak dapat diganggu gugat selama menjabat. Pada tahun 19, ia ditetapkan sebagai konsul seumur hidup. Dia dulu sudah menerima jabatan pemimpin provinsi-provinsi dan panglima tentara selama 10 tahun saja. Pada tahun 18, ia minta kekuasaannya diperbaharui dengan setiap kali memprotes kekerasan yang dilakukan kepada keistimewaannya atas nama kepentingan umum. Akhirnya dia minta dirinya ditunjuk sebagai paus. Tidak ada lagi yang layak untuk diambil. Maka dengan memusatkan pada dirinya semua jabatan yang tinggi yang diberikan sesuai dengan semua bentuk hukum, ia menjadi penguasa mutlak Roma dan kerajaan. Pemerintahannya selama 44 tahun digunakan untuk mengorganisasi monarki secara damai. Senat yang sudah terkebiri masih ada sebagai dewan negara. Dia bahkan menambah atributnya dengan memberikan kepercayaan untuk memutuskan semua kasus politik dan gugatan hukum. Rakyat juga mempertahankan bentuk majelis-majelis mereka, tetapi pemilihan umum hanya untuk menentukan pilihan yang dibuat oleh sang pangeran. Organisasi militer dan keuangan. Masih di masa Agustus ya. Karena kekuasaannya nyata ada pada tentara, ia menjadikan tentara sebagai organisasi permanen dan menempatkan sepanjang perbatasan di kam-kam berparit yang siap untuk melawan orang-orang barbar. Barbar ini yang dalam persepsi Romawi ya, orang-orang Jerman, Germanic tribes. Peraturan menentukan masa dinas, perlakuan terhadap veteran, dan gaji untuk 3 atau 400 ribu orang. Armada Fregus, Misenum, dan Ravenna bertindak sebagai polisi Mediterania. Armada ditempatkan di Danube dan Euxine, sungai ya, karena ia memimpin semua legiun dan karena pada jenderal hanyalah letnan-letnannya yang berujung di bawah naungan imperator. Tak satupun dari mereka menurut ide Romawi bisa menikmati kemenangan. Administrasi sipil mengikuti pola administrasi militer. Setiap tahun Senat terus mengirim gubernur ke provinsi pedalaman yang diserahkan ke kaisar kepadanya. Perbatasan provinsi diperintah oleh utusan kekaisaran yang menjabat kantor selama raja melihat masih cocok. Ini merupakan inovasi yang bermanfaat karena sekarang para perwira tetap lama di pos mereka dan karena mengetahui betul kebutuhan mereka yang ada di bawah pemerintahan mereka. Karena ada 2 macam provinsi, ada 2 administrasi keuangan, kas umum atau aerarium dan kas pangeran atau fiskus. Aerarium yang menerima upeti dari provinsi senator ditempatkan oleh senat dalam disposisi raja. Maka dia memberikan semua sumber daya keuangan kekaisaran sebagaimana dia memberikan semua pasukan militernya. Sumber daya ini tidak cukup untuk membiayai pengeluaran, karena itu perlu dibangun kembali biaya impor dan diciptakan pajak baru. Seperti 1/20 untuk warisan, 1/100 untuk komoditas, dan denda untuk selibat. Semua pendapatan ini ditambah dengan upeti dan provinsi mungkin menghasilkan 80 atau 100 juta dolar. Terkait organisasi militer dan keuangan. Berikutnya administrasi Agustus di provinsi dan Roma. Jika semuanya milik Agustus, waktunya, jasa-jasa, bahkan kekayaannya milik semua selama perjalanan panjangnya melalui provinsi-provinsi yang membebaskan kota-kota yang punya hutang, membangun kembali kota-kota yang hancur karena bencana. Tralles, Laodika, Paphos yang dihancurkan oleh gempa bangkit dari reruntuhan mereka lebih indah dari sebelumnya. Ia bahkan 1 tahun membiayai semua pajak provinsi Asia dari pendapatan sendiri. Langkah-langkah pemerintahan kekaisaran pada umumnya sesuai dengan pelaksanaan pangeran, yang merupakan contoh dan pelajaran bagi para pegawainya. Dalam masalah agama tidak boleh ada kekerasan, kecuali di Gaul, di mana druidisme dengan korban manusianya diserang dengan sengit. Druidisme. Agar para pajak
dapat dibagi dengan adil, diperlukan daftar umum penilaian. Agustus meminta agar daftar ini disusun. 3 geometer mengadakan perjalanan di seluruh kekaisaran dan mengukur jarak. Kerjaan ini juga mempunyai tujuan lain. Setelah kekaisaran disurvei dan diukur, mudah untuk membuat jalan-jalan raya. Agustus memperbaiki jalan-jalan Italia, membangun jalan-jalan di Cisalpine Gaul, dan memenuhi Gaul itu wilayah Prancis ya kalau sekarang, dan semenanjung Iberia Spanyol dengan jalan raya. Kemudian di atas jalan tersebut dibangun dinas pos rutin. Para utusan pangeran dan tentara bisa dengan cepat diangkut dan satu provinsi ke provinsi lain. Perdagangan dan peradaban memperoleh keuntungan. Kehidupan baru berputar di kerajaan ini yang dengan mengagumkan terletak di sekitar Laut Mediterania. Agustus memberikan perhatian khusus untuk memuaskan rakyat Roma dengan permainan dan pembagian jagung. Ia menghiasi kota Awit dengan berbagai monumen, menunjuk seorang prefek dan tentara kota untuk menjaga ketentraman masyarakat, dan mengadakan ronda malam untuk mencegah atau memadamkan kebakaran. Dia bisa membanggakan diri setelah meninggalkan sebuah kota marmer di mana telah meletakkan salah satu batanya. Di provinsi-provinsi barat yang masih biadab, dengan membuat pembagian wilayah baru, ia menghapuskan kebiasaan lama mereka dan mendirikan banyak koloni untuk memperbanyak elemen Romawi di tengah-tengah populasi ini. Selama 3 serangkai, Octavius telah sering memamerkan kekejaman, tapi Agustus hampir selalu mengampuni. Dia hidup tidak seperti seorang pangeran, tapi seperti seorang pribadi yang polos, sederhana, dan dengan bermartabat. Bersama teman-temannya, Maecenas, Horace, Virgil, Agrippa yang tidak selalu anggota istana. Kebijakan luar negeri kekalahan Varus pada 9 Masehi. Setelah Actium, dia berpikir perang telah selesai. Dan dengan menutup pintu kuil Janus, ia menyatakan bahwa monarki baru meninggalkan semangat penaklukan yang telah menjiwai republik. Kenyataannya, tidak ada perang serius di timur, di mana ancaman ekspedisi belaka membuat orang Parsia memutuskan untuk mengembalikan bendera Crassus. Namun di Eropa, kekaisaran belum menemukan batas-batas alaminya. Untuk menempatkan Italia, Yunani, dan Makedon di luar jangkauan bahaya invasi, perlu mengontrol wilayah sepanjang aliran sungai Danube. Untuk menghindari ketakutan di tepi kiri sungai Rin, suku-suku Jerman harus diusir dari tepi kanan. Ini adalah tujuan dari serangkaian ekspedisi yang semuanya berhasil, kecuali satu. Pada tahun 16, Drusus dan Tiberius menundukkan suku-suku Raetia, Vindelicia, dan Noricum di lereng utara pegunungan Alpen, sehingga memperpanjang perbatasan Romawi ke Danube atas. 7 tahun kemudian, Drusus menyeberangi dataran rendah Rin dan merambah ke tepi Elbe. Setelah kematiannya, saudaranya Tiberius mengambil tempat peristirahatan musim dinginnya di jantung Jerman, dan pengaruh Romawi menyebar luas di kampnya. Sementara itu, Markoman Marbot mendirikan sebuah kerajaan di Bohemia yang dipertahankan dengan 70.000 prajurit, infanteri, dan 4.000 tentara berkuda. Semua disiplin dengan cara Romawi. Agustus menjadi khawatir pada tetangga ini dan sedang mempersiapkan sebuah pasukan tangguh untuk menghancurkan negara yang sedang bangkit di luar Danube ini, di luar sungai Danube, ketika Pannoni dan Dalmatae memberontak di belakangnya. Tiberius mendorong Marbot untuk berunding dan dengan demikian mampu mengalahkan pemberontak dengan 15 legiun. Namun, 3 perperangan diperlukan untuk mengatasi perlawanan mati-matian mereka. Hanya 5 hari setelah tunduknya Pannoni dan Dalrati, Roma tahu dengan kekhawatiran bahwa 3 legiun telah ditarik untuk melakukan penyergapan oleh Herman, seorang kepala suku muda Cherusci, dan benar-benar dihancurkan bersama-sama dengan jenderal mereka, Varus. Jerman Utara bangkit memberontak dan mendesak mundur dominasi Romawi ke sungai Rin. Varus
Varus, kembalikan legiun-legiun saya. Agustus menangis sedih. Marbot yang cemburu kepada Herman tidak melakukan gerakan, dan Agustus yang yakin karena keberhasilan Danube mampu mengirim Tiberius ke Gaul. Dia memperkuat benteng sepanjang sungai Rin dan membangun kembali disiplin, dan demi memulihkan sedikit kepercayaan diri bahkan mempertaruhkan pangkat di seberang sungai itu. Germanicus menggantikan dia sebagai komandan 8 legiun yang diasramakan di tepi kiri sungai Rin. Musuh yang puas dengan kemenangan mereka belum berkeinginan untuk menyerang. Kekaisaran diselamat, tetapi kemuliaan dari pemerintahan yang lama dan damai ternoda oleh bencana ini. Agustus meninggal 5 tahun kemudian pada 14 Masehi. Agustus memberikan namanya pada zaman sastra besar. Anak cucu menggambar dia dikelilingi oleh Titus Livius, Horace Virgil, yang penulis-penulis terkenal lainnya. Catullus, Cicero, Caesar, Sallust, Caesar telah mendahulunya beberapa tahun. Kita tidak memiliki apa-apa dari Varius, seorang penyair tragis yang banyak dipuji pada saat itu. Tapi banyak elegi yang ditinggalkan untuk kita dari Tibullus dan Propertius, dan hampir semua karya Ovid. Terlalu banyak ini, banyak nama-nama. Trogus Pompeius menyusun sejarah universal yang sayangnya hilang. Celsus semacam ensiklopedi yang mana hanya buku-buku yang berkaitan dengan obat-obatan yang masih ada. Dan Strabo Yunani menyusun geografi. Itu pada masa ini ya, Agustus ya, awal-awal 31 sebelum Masehi sampai tadi 14 Masehi. Berikutnya adalah masuk ke Tiberius ya. Mungkin kita lihat berapa. Cukup banyak. Di part 2 ya. Kita masuk ke Kekaisaran Tiberius. Dulu di segmen Agustus ya. Ini cukup lumayan bagus ya. Dari mulai klaster, pembagian, administrasi, cukup rapih pada saat ini. Tapi tadi di akhir pemerintahannya ada beberapa kekalahan yang dialami Romawi oleh dari penduduk Germanicus di seberang sungai Rin. Dulu untuk baca buku kali ini, kita lanjut next ya. Assalamualaikum.